Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triananda Sabrina Hiriani dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Max Wertheimer. Mulai dari perjalanan penelitiannya, kemudian tanggal lahirnya, apa hubungan beliau dengan psikologi, dan masih banyak yang lainnya. Kita mulai aja yuk. Max Wertheimer adalah pendiri aliran psikologi Gestalt yang pada kisaran tahun 1910 sampai 1916 bekerja di Universitas Frankfurt dalam penelitiannya terhadap persepsi gerak, di mana ia bertemu dengan rekan-rekan pendiri aliran Gestalt yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Beliau lahir pada tanggal 15 April 1880 di Praha, Ceko dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New Rochelle, Amerika. Kemudian, apa hubungan beliau dengan psikologi? Teori belajar Gestalt yang ia kemukakan meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Suatu konsep yang penting dalam psikologi Gestalt adalah tentang insight, yaitu pengamatan dan pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian-bagian dalam suatu situasi permasalahan. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan teori Gestalt, guru tidak memberikan potongan-potongan atau bagian-bagian bahan ajaran, tetapi selalu dalam satu kesatuan yang utuh. Guru memberikan suatu kesatuan situasi atau bahkan yang mengandung persoalan-persoalan, di mana anak harus berusaha menemukan hubungan antar bagian, memperoleh insight agar ia dapat memahami keseluruhan situasi atau bahan ajaran tersebut. Lalu, kenapa ya Wertheimer pada akhirnya meneliti hal ini? Jadi, dalam perjalanan liburan di awal karirnya, sambil naik kereta api, Wertheimer melihat sinar berkedap-kedip dengan jarak tertentu. Sinar itu memberi kesan sebagai satu sinar yang bergerak datang dan pergi tidak putus-putus. Dari kejadian tersebut, Wertheimer memperoleh gagasan untuk satu eksperimen yang paling penting darinya. Ia mulai mengerjakan teka-teki yang kemudian menjadi titik awal memunculkan serangkaian hayalan-hayalan gerakannya. Jika mata melihat perangsang dengan cara tertentu, akan memberi ilusi gerakan. Wertheimer menyebut gejala ini dengan istilah epiphenomenon. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak terdapat dua buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak. Kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu, karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain hukum kedekatan, yaitu hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu kesatuan. Hukum ketertutupan, yaitu hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan kesatuan tersendiri. Yang ketiga, hukum kesamaan, yaitu hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu kesatuan. Kemudian, selain Investigation of Gestalt Theory, ada pula karya lainnya, yaitu
Wah, akhirnya kita udah di ujung pembahasan. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya kita membahas tentang Max Wertheimer. Sampai jumpa di lain pembahasan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.